Di sini bebas cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikin Dan saya Putri. Selamat datang di channel Di Di sini sini bebas bebas cerita. Masih bertemakan horor nih ya. Tapi sebelum lanjut cerita episode kedua, ada baiknya bagi kalian yang baru pertama kali ngelongok di channel ini, bantu kami dengan subscribe, like, sertakan komentar kalian di bawah. Terima kasih. Oke, Uma, di episode kedua ini apa nih yang bakal Uma ceritain dari pengalaman Uma? Yang bakalan aku sharing kali ini sebenarnya lumayan membekas sebenarnya. Masih keinget lah gitu sampai sekarang. Dan itu mungkin bisa dibilang itu pertama kalinya aku ngalamin kayak gitu, hal-hal itu gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Emang agak-agak mainstream sih sebenarnya. Jadi ya nggak mungkin. Ada beberapa orang yang percaya, ada beberapa orang yang nggak mungkin gitu kan pasti. Itu kejadiannya waktu Uma masih SMA, Kelas berapa tuh? sekitaran kelas 2 SMA kalau nggak salah. Uma dibawa terbang Mbak Kunti dah gitu. Kok bisa? Iya. Jadi singkat ceritanya tuh kejadiannya pas Uma masih SMA kan, benar kelas 2. Dan itu kalau nggak salah di sekitar jam 2:30 sore lah gitu. Itu waktunya tuh pengen pulang sekolah gitu ibaratnya. Nah terus pas udah mau pulang itu aku bener udah ngerasa lemes, kepala agak-agak sakit gitu kan. Terus di kelas tuh kayak, ini kenapa kok tiba-tiba ngeblur banget kan. Hampir kosong lah gitu ibaratnya. Uma udah gak fokus lagi buat ngobrol sama temen-temen. Dan di saat itu juga ada salah satu teman aku kan yang bilang, kok muka lu gitu sih, aneh gitu kan. Lu sakit apa gimana gitu, jangan bengong gitu kan. Terus udahlah tuh pas saat itu juga udah hilang fokus banget Mbak, karena fokus aku itu kok ke kaca jendela doang gitu. Kenapa nih di sebelah kiri, pokoknya kan di sebelah kiri aku lihat ada perempuan berambut panjang tapi dia agak miring gitu kepalanya. Tapi mukanya nggak full diliatin gitu, maksudnya nggak kelihatan gitu, nggak full kelihatan. Terus jadi muka dia ini kealingan rambut gitu Mbak. So lanjut singkat lagi, aku pulang naik angkot kan. Di situ aku antara sadar sama nggak sadar. Sendirian tuh? Sendirian. Tapi di situ posisinya aku di angkot udah apa ya? Ibaratnya aku ngerasanya setengah aku, setengah beda gitu. Dan pas udah nyampe rumah tuh, karena udah nggak tahan lagi nahan sakit kepala sama pusingnya kan, udah ngelantur juga, pingsan lah mungkin di situ aku. Pokoknya sadar aku udah digotong gitu ke dalam kan. Situ waktu itu ada Om Mimi sama emak, bapak, Bang Jaki, semua Kak Pipi waktu itu. Udah dengan segala caranya sampai itu terjadi, kalau nggak salah sampai jam 9 malam baru aku bisa disadarin. Ibaratnya baru bisa dibangunin gitu. 6 jam ya berarti? Iya lama, cukup lama orang dari pulang sekolah kan. Gitu. Jadi pas kejadian itu lumayan rumit juga. Ini ibaratnya buat dikeluarinnya lumayan rumit, lumayan susah, karena pada saat itu emang aku kan di kelas, balik lagi ya kan, di kelas tuh, waktu di kelas itu aku emang abis nyanyi. Nah
Itu tuh ibaratnya pas nyanyi itu, pas udah selesai di jam pelajaran nyanyi itu, nah ini perempuan dateng. Rupanya dia ngomong sama aku, kamu jangan pulang. Mau ngajak main. Nah iya, kamu jangan pulang, kamu di sini aja. Gitu kan. Aku suka kamu nyanyi tadi gitu. Aku suka kamu nyanyi tadi. Udah dari situ sih sebenarnya, jadi kayak lebih ke dia sebenarnya butuh temen di situ. Kayak gitulah singkat ceritanya. Terus itu emang dia ditinggal di situ apa dari luar yang datang ke situ gitu? Enggak, dia emang di situ. Di kelas aku adanya dia. Jadi ibaratnya pas di kelas itu aku lihat dia di sebelah kiri kaca. Aku nengok dia hilang, tapi giliran aku nggak ngeliatin dia ada dulu gitu, sampai aku kejar. Dia waktu itu sempet lari juga kan, aku kejarnya nggak to the point langsung ngejar gitu, nggak, cuma aku alasan gitu sama guru aku sama teman-teman. Iya izin mau ke ini dulu, apa namanya, kamar mandi gitu, padahal ya emang dia larinya ke arah kamar mandi sekolah kan, deket kantin waktu itu. Berarti dia ngajak main gitu ya? Iya ngajak main, tapi pas udah menjelang di rumahnya nih, udah mau sadarnya itu, emang aku sempet diajak terbang dulu. Ibaratnya aku ngerasa di situ, aku nggak tahu ya, aku susah ngejelasinnya kalau kayak gini, nggak tahu ini real atau gimana. Kalau dibilang real mungkin enggak, karena badan aku pun tidur kan. Nah, dibilang tidur juga enggak, melek tapi kayak ngeriep gitu dah, Mbak. Ya udah, terus yang aku rasain, aku terbang ke pohon kelapa sini yang deket komplek. Tuh aku terbang ke situ gitu, dari pohon jambu depan rumah sampai ke depan komplek itu. Aku inget banget pohon kelapa komplek kan. Terus aku cuma denger suara-suara om aku ngomong, Kak Pipi ngomong gitu, yang lain ngomong, Bang Jaki juga kan, aduh ini gitu kan. Aku waktu itu kan dipanggilnya Kutu kan. Aduh ini Kutu ngapain lagi kan dia. Aku cuma denger suara itu doang, tapi aku nggak bisa yang namanya gerak, kayak lemes. Dibilang mau melek tapi kayak berat gitu. Ini mah lagi diajak ibaratnya terbang. Ini mah lagi diajak terbang, Putri. Bener-bener sama sekali nggak nyangka kalau emang lagi terbang gitu. Tapi yang aku rasain, aku nyaman, enak gitu. Enak, kayak apa ya, bener-bener kayak terbang, rasa terbang, ke ayun-ayunan gitu. Jadi aku ngerasanya duduk padahal duduk gitu, samping-sampingan sama perempuan ini gitu. Aku mau ajak kamu main dulu gitu, kata dia. Udah, yang aku ngehin ya terbang. Itu membekas banget. Jadi keinget banget, jelas banget, kayak ya Allah ini gue kemana, tapi gue seneng gitu. Ngerasanya kayak gitu, takut tapi ya namanya orang terbang ada rasa-rasa pengennya juga kan kadang, ngerasain gitu. Ya nggak tau lah, aku emang sedikit aneh sih kalau dibilang kayak gini. Cuma sampai jam berapa ya, kalau nggak salah pas maghrib itu sempet diminumin kayak entah apapun itu, pokoknya dari kapsul gitu. Itu bikinan Om Yudi sendiri. Baru muntah-muntah aja, tapi dia belum mau pergi. Ya itu yang aku bilang awal tadi, sampai jam 9 malam kalau nggak salah baru bisa buat lepas gitu. Enak ya? Dibilang enak sih, cuma ya capek juga badan. Udah-udahannya sakit banget badan, pada rentek lah gitu ibaratnya. Iya gitu sih, Mbak. Itu cerita yang menurut aku yang apa ya, membekas lah, sampai sekarang masih inget banget.
kalau dibilang kronologinya dia gimana, emang dia nggak cerita gimana, dia cerita kenapa dia bisa ada di sana, kenapa dia bisa sendiri, kenapa dia sampai kayak gini. Dia cerita waktu itu, tapi dia ceritanya pas aku di kelas, yang aku bilang aku bengong di kelas, ya itu aku merasa aku kayak lagi ngobrol sama dia, makanya aku bengong gitu. Apa yang diomongin sama dia? Dia meninggal, dia pergi dari dunia ini dengan cara, jadi dia yang ceritanya pulang kuliah, mungkin iya aku nggak tahu emang dia anak kuliah sih, tahu intinya dia pulang kuliah, dia bilang adik-adiknya, keluarganya, emaknya, ibunya lapar gitu kan, minta dibeli nasi goreng. Dibeliin nasi goreng, selesai beli nasi goreng, jalan lagi, keserempet mobil, keseret. Ya itu yang aku masih ingat ceritanya. Parah banget tuh. Iya, kalau dibilang parah banget. Aduh, dadaku agak-agak berat. Kalau dibilang parah banget, ya mungkin emang udah begitu jalannya. Cuma pada intinya dia orang baik gitu. Awalnya meninggal mungkin karena emang udah jalannya, takdirnya meninggal harus kayak gitu. Dan udah setelah selesai, ya udah sih kayak udah clear aja gitu. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun udah nggak yang namanya dia datang lagi atau gimana banget. Kayak gitu. Jadi waktu itu tuh cuma ngajak main. Nggak ada niatan lain gitu. Tapi bikin keluarga panik karena benar-benar sama sekali nggak bisa gerak sedikit pun, karena berbaring doang aku waktu itu. Kayak gitu sih Pak ceritanya. Mungkin cukup kali ya untuk cerita cukup kali ini. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin ceritanya. Oke, bagi kalian nih yang mau sharing cerita, gue juga punya cerita, atau gue mau cerita, atau ini gitu, boleh banget tinggal komentar aja di bawah, atau bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi box nanti. Betul. Oke, karena sebenarnya di channel ini kita nggak cuma ngomongin horor aja, karena emang mungkin awal-awal part-partnya horor gitu. Oke, bagi kalian yang mau cerita nih tentang horor ataupun bukan horor, silahkan gitu. Silahkan bisa diceritakan ke kami biar kami bawakan ceritanya. Oke, mungkin sekian untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode yang ketiga. Kurang lebihnya dari cerita yang barusan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.